Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nelly Puji Widyastuti dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia kelas A Angkatan 1 LPTK Universitas Bengkulu. Baik, ini adalah video uji kinerja saya di SMP Negeri 54 Bengkulu Utara yang saya laksanakan pada tanggal 17 November 2020 pada pukul 9. Baik, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Oke, selamat pagi. Jadi, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama berdoa menurut ajaran dan kepercayaannya masing-masing. Baik, Puput silakan dipimpin doanya. Berdoa mulai. Selesai. Oke, baik. Semoga pembelajaran daring kita pada pertemuan kali ini dapat berjalan dengan lancar ya anak-anak. Oke. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Semoga kita semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan terhindar dari virus corona. Ingat, di masa pandemi ini kita harus menjaga kesehatan dengan mengatur pola makan dan olahraga secara teratur. Jadi walaupun kalian di rumah harus jaga kesehatannya. Ingat, kalau kalian keluar rumah menggunakan masker dan selalu cuci tangan pakai sabun. Ya anak-anakku? Ya, Bu. Ya, Bu. Oke, baik. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, silakan mengisi link absen yang sudah Ibu kirimkan melalui aplikasi WhatsApp Group. Oke, silakan isi absennya terlebih dahulu. Sudah anak-anak? Sudah, Bu. Oke, bagus. Jadi materi bahan ajar yang akan kita gunakan pada pertemuan daring ini sudah Ibu kirimkan melalui aplikasi WhatsApp Group. Jadi tidak ada alasan bagi kalian yang belum menerima atau Bu saya belum punya itu materi kita, tidak ada alasan. Jadi yang belum mendownload silahkan di-download dan dipelajari nanti ya. Ibu harapkan kepada kalian semua selama pembelajaran daring ini dapat berjalan dengan lancar, dengan baik, walaupun di masa hujan seperti ini, Ibu rasa tetap semangat. Oke anak-anak, tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kali ini ada beberapa poin, yaitu setelah mengikuti proses pembelajaran daring ini, dirasa siswa mampu merumuskan pengertian dari teks tanggapan, kemudian mengidentifikasi kalimat kritik, kalimat sanggahan, dan kalimat pujian pada teks tanggapan yang kalian baca, dan mampu menuliskan kalimat kritik, kalimat sanggahan, maupun kalimat pujian dengan baik, di mana kalian harus menunjukkan sikap kritis, kerjasama, tanggung jawab, dan tidak lupa rasa syukur kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Baik, anak-anak, paham ya tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan ini? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Bagus. Baik, anak-anak semuanya, di layar HP kalian pasti tampak sebuah slide di mana di situ ada sebuah teks. Nah, itu tampak apa tidak slide-nya? Nampak, Bu. Nampak, Bu. Oke. Jadi siapa di antara kalian yang bisa memberikan gambaran ini termasuk teks apa sih yang susunannya seperti ini? Itu teks tanggapan, Bu. Oke, Afifah, teks tanggapan. Ada yang lain ingin memberi sanggahan? Tidak ada? Oke, baik. Benar, yang dikatakan Afifah adalah ini adalah contoh sebuah teks tanggapan.
Jadi, apa sih Ibu teks tanggapan itu seperti apa? Kemudian kok bentuknya teks ini, apa yang membedakan teks tanggapan dengan teks yang lain? Baik, untuk pemahaman lebih dalam mengenai apa itu teks tanggapan, Ibu memberikan waktu kepada kalian untuk membaca sebagai bentuk pemahaman terhadap materi. Ibu kasih waktu 15 menit ya untuk membaca. Ibu rasa cukup tidak untuk 15 menit untuk membaca materi? Cukup, Bu. Cukup, Bu. Oke, bagus. Selamat membaca dan belajar ya anak-anak. Hari ini pembahasan kita adalah mengenai teks tanggapan. Kalian pasti pernah memberikan pendapat terhadap hal yang kalian sukai atau hal yang tidak kalian sukai. Misalnya saat menonton film, membaca sebuah cerita, ataupun mendengarkan sebuah lagu. Pasti kadangkala kalian merasakan hal yang tidak kalian sukai terhadap karya tersebut ataupun hal yang sangat kalian sukai terhadap karya tersebut. Itulah yang disebut dengan tanggapan. Dengan kata lain, teks tanggapan merupakan cara penyampaian pendapat, bisa berupa saran atau kritik sebagai ungkapan persetujuan atau rasa setuju maupun rasa tidak setuju terhadap suatu hal. Hal di sini bisa karya ataupun hal-hal lainnya. Dalam teks tanggapan yang diajarkan di kelas 9 ini, hal yang difokuskan adalah karya, baik berupa karya seni maupun karya sastra. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyampaikan tanggapan. Cara kerja menanggapi sesuatu bukanlah hal yang mudah. Syarat tanggapan itu harus objektif dan santun. Objektif itu berarti harus menanggapi sesuatu berdasarkan apa yang sesungguhnya, berdasarkan fakta dan kenyataan, tidak boleh dibuat-buat. Sedangkan santun berarti cara menyampaikan tanggapan itu harus berdampak positif. Meskipun hal yang disampaikan tentang hal yang kurang baik, tetapi dalam penyampaiannya harus dengan cara dan bahasa yang baik. Materi selanjutnya adalah menyimpulkan informasi dalam teks tanggapan. Dalam konteks menyimpulkan informasi, hal ini berarti apa yang ingin kita simpulkan harus sesuai dengan teks yang kita baca atau yang kita ingin simpulkan. Misalnya dalam teks tanggapan berikut, sebuah karya seni kelas tinggi dari sang pelukis Maestro Affandi melukiskan sebuah pemandangan alam perkebunan cengkeh. Area perkebunan berbukit yang masih alami tampak terlukis apa adanya dari alam. Untuk menghidupkan suasana pada lukisan, dihadirkannya figur manusia sebagai objek pendukung. Tetapi, inti dari lukisan
yang menunjukkan adanya aktivitas kehidupan yang menyatu dengan alam. Ekspresi goresan khas Affandi terlihat unik, yang menjadikan lukisan ini istimewa. Berbicara mengenai menyimpulkan teks tanggapan tersebut, maka pertanyaan-pertanyaan berikutlah yang perlu dijawab. Yang pertama, karya apa yang ditanggapi? Tentu saja, karya seni berupa lukisan kebun cengkeh. Yang kedua, siapa yang menghasilkan karya tersebut? Jawabannya tentu saja Affandi. Kemudian, siapa yang menanggapi? Hal ini tentu saja penulis yang bisa saja merupakan seorang pemerhati karya seni. Kemudian, bagaimana bentuk tanggapannya? Tanggapannya berbentuk pujian terhadap karya seni yang diciptakan oleh Affandi. Terakhir, bagaimana cara menanggapinya? Penulis mendeskripsikan lukisan karya Affandi dan menyampaikan apa yang menjadi kelebihan dari lukisan tersebut. Selanjutnya, kita akan berbicara mengenai struktur teks tanggapan. Struktur yang pertama adalah konteks. Konteks ini merupakan hal apa yang ditanggapi, di mana, kapan peristiwa terjadi, peristiwa apa, politik, sosial, atau seni budaya, dengan menggunakan bahasa deskriptif. Konteks ini pun bisa dikatakan sebagai identitas dari suatu karya. Misalnya, konteks dalam karya seni bisa saja yang pertama, siapa pelukisnya, tahun karya itu dibuat, judul dari karya tersebut, dan media apa yang digunakan untuk membuat karya tersebut. Kalau dari segi karya sastra, misalnya judul karyanya, penulis karya tersebut, penerbit karya tersebut, cetakan dari karya tersebut, tebal dari karya tersebut, dan sebagainya. Berikutnya adalah deskripsi. Deskripsi merupakan apa dan bagaimana sesuatu terrealisasi atau terwujud dengan menggunakan bahasa deskriptif. Dengan kata lain, deskripsi ini merupakan penggambaran dari suatu karya. Jika dalam karya sastra, deskripsi ini merupakan sinopsis dari karya sastra tersebut. Selanjutnya adalah penilaian. Penilaian merupakan apa yang kita pikirkan tentang sesuatu. Biasanya merupakan kata-kata yang mengungkapkan penilaian, baik berupa pujian maupun kritikan. Dalam penilaian inilah dijelaskan atau dideskripsikan apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan dari suatu karya. Berikut adalah contoh atau model teks tanggapan terhadap suatu karya seni. Konteks: pelukis Affandi. Tahun karya 1981. Judul Kebun Cengkeh. Media cat minyak dan kanvas. Deskripsi: sebuah karya seni kelas tinggi dari sang pelukis Maestro Affandi, melukiskan sebuah pemandangan alam perkebunan cengkeh. Area perkebunan berbukit masih alami, tampak terlukis apa adanya dari alam. Untuk menghidupkan suasana pada lukisan, dihadirkannya figur manusia sebagai objek pendukung. Inti dari lukisan menunjukkan adanya aktivitas kehidupan yang menyatu dengan alam. Penilaian: ekspresi goresan khas Affandi terlihat unik yang menjadikan lukisan ini istimewa. Berikutnya, kita akan berbicara mengenai unsur kebahasaan teks tanggapan yang terdiri atas dua hal, yaitu pujian dan kritikan. Pertama, yang akan kita bahas adalah mengenai pujian. Memuji merupakan komponen penting
dan juga sarana yang berguna dalam memberi tanggapan. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa pujian merupakan pernyataan berupa rasa pengakuan dan penghargaan yang tulus mengenai keunggulan suatu hal. Misalnya, tanggapan terhadap novel Student Hijau karya Marco Kartodikromo. Pujian yang diberikan penulis tanggapan seperti novel ini sebetulnya sudah membuka suatu soal bahwa kesusastraan bukan sekadar penghibur, tetapi suatu wacana politik dan sosial yang mengemban tugas menembus ruang-ruang publik. Pada gilirannya, kesusastraan adalah jalan menuju kebebasan dari belenggu ketertindasan. Selanjutnya, kritikan. Memberi kritik yang benar akan mendorong seseorang untuk berkembang lebih baik. Kritikan seringkali dianggap sebagai kecaman yang berisi uraian atau pertimbangan baik buruk terhadap hasil karya. Banyak orang beranggapan kritik itu menyerang pribadi, meskipun kritiknya santun dan berfokus pada tindakan, bukan orang atau bertujuan meningkatkan kebaikan orang lain. Sehingga alternatif dari kritikan adalah saran. Saran lebih bersifat positif, dapat dilihat sebagai bantuan, sebagai instrumen untuk meningkatkan dan memperbaiki dalam memberikan perubahan. Contoh kritikan terhadap novel Student Hijau yang dibuat oleh penulis tanggapan. Dua buku dengan versi berbeda diterbitkan tahun 2000 berdasarkan naskah lama Student Hijau. Namun sayang, penyesuaian ejaan maupun bahasa mengurangi cita rasa klasik roman Student Hijau. Perubahan terparah dilakukan penerbit Bentang Budaya sedemikian rupa hingga mendekati pemerkosaan naskah. Secara dokumentasi, kedua versi tidak bisa digunakan sebagai buku sumber, source book. Bentang Budaya merusak gaya Mas Marco karena bahasa Hindia Belanda kala itu diusahakan sesuai dengan bahasa Indonesia terkini. Namun, hal yang perlu diperhatikan dalam memberikan pujian maupun kritik adalah data yang jelas. Sehingga apa yang kita sampaikan diperkuat dengan data. Tidak boleh hanya mengenalkan argumentasi berdasarkan pikiran subjektif. Sekali lagi, tanggapan adalah pemikiran yang objektif apa adanya dan disertai dengan bukti-bukti yang valid. Bagaimana anak-anak, sudah selesai? Sudah, Bu. Bagus. Sebelum memasuki kegiatan diskusi, kalian bekerja secara mandiri terlebih dahulu. Kalian harus mengerjakan LKPD 1. LKPD 1 formnya sudah Ibu kirimkan melalui aplikasi WhatsApp Group. Jadi, kalian buka kembali file yang sudah Ibu kirimkan tadi. Format LKPD 1 sudah di sana. Jadi, pertanyaan apa saja yang harus kalian jawab sudah ada di sana. Ya, untuk mengingat kembali, Ibu tampilkan slide untuk LKPD 1. Nah, di sini ada sebuah teks mengenai ujian nasional online itu perlu atau tidak. Teks ini Ibu tampilkan, kemudian kalian harus mengisi format di LKPD 1. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Jika tidak ada, Ibu akan memberikan waktu kepada kalian 10 menit untuk mengerjakan sebagai bentuk kerja mandiri. Baik anak-anak, selamat mengerjakan.
Bagaimana, sudah selesai kerja mandirinya? Udah, Bu. Sudah, Bu. Nah, sekarang kita terbagi atas 4 kelompok, 4 atau 5 ya, 5 kelompok. Nah, masing-masing boleh bekerja sama dengan kelompoknya melalui aplikasi WhatsApp Group. Kemarin kita sudah membagi kelompoknya, Ibu rasa semuanya sudah cocok dengan kelompoknya. Silahkan bekerja sama. Jadi, masing-masing jawaban dari kalian diolah, ya, berdiskusi sesama kelompoknya. Oh, kira-kira ini termasuk di kalimat yang mana ya? Seperti itu. Perbedaan dalam setiap diskusi itu wajar. Jadi, Ibu rasa kalian dapat berdiskusi dengan baik ya. Ibu beri waktu kalian 5 menit untuk berdiskusi. Cukup ya, selamat berdiskusi. Baik, Ibu rasa kegiatan diskusinya cukup waktunya. Sekarang yaitu memasuki presentasi dari masing-masing kelompok. Nah, jadi masing-masing kelompok memutuskan 1 orang untuk menyampaikan hasil presentasi kelompoknya. Baik, untuk dari kelompok 1, siapa? Oh ya, Puput. Silakan Puput sampaikan hasil presentasi dari kelompok kalian. Di mana karena kita terbagi atas 5 kelompok, jadi setiap kelompok menyampaikan jawaban dari 1 poinnya. Oke? Oke. Silakan Puput, perwakilan dari kelompok 1, apa isi dari kelompok 1? Silakan. Menurut kelompok kami, Bu, poin 1, teks tanggapan adalah teks yang cara penyampaian pendapat berupa saran atau kritik, sebagai ungkapan persetujuan maupun rasa tidak setuju terhadap suatu hal. Baik, Puput, sangat bagus hasil diskusi bersama kelompok. Untuk sementara, kelompok yang lain jangan memberikan sanggahan dulu. Sampaikan dari masing-masing kelompok menyampaikan hasil diskusinya. Untuk kelompok 2, silakan Dara sebagai perwakilan dari kelompok 2 untuk menyampaikan hasil diskusinya. menurut kelompok kami, Bu, untuk jawaban poin kedua, kalimat kritik yang terdapat dalam teks tersebut yaitu dampak negatif dari kegiatan ujian nasional online, yaitu terjadinya jaringan listrik seperti konslet dan kebakaran, dan koneksi internet bisa terputus. Kurang ketersediaan fasilitas seperti laptop atau tablet, membutuhkan banyak tenaga kerja. Siswa harus berpikir 2 kali ketika mengerjakan soal, karena harus fokus dengan mengerjakan soal dan mengingat setiap tahap aplikasi. Wow, sangat bagus ya hasil kerja kelompoknya. Baik, kelompok 3, silakan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Silakan Rara. Kelompok kami untuk jawaban poin ketiga adalah dampak positif dari ujian nasional online dapat mengetahui nilai dengan sangat cepat, mengurangi kecurangan, kemudian menghemat anggaran ujian, mengoreksi hasil ujian dengan sangat cepat, dan tidak perlu takut dalam proses keterlambatan pengiriman soal. Baik, sudah bagus itu hasil diskusinya. Nanti ya, untuk kelompok lain yang ingin memberi sanggahan nanti dulu. Baik, selanjutnya kelompok berapa? Berarti kelompok 4. Silakan kelompok 4, Gina, untuk menyampaikan hasil diskusinya. Menurut kelompok kami, jawaban poin 4 adalah baik dampak positif dan negatif dalam kegiatan ujian online, pemerintah dapat memikirkan kembali tentang ujian nasional, dapat memberikan kebaikan bagi kita semua. Oke, cukup Gina untuk hasil diskusinya, untuk penyampaiannya? Sudah, Bu. Sudah, bagus. Baik, Afifah, untuk kelompok 5 boleh menyampaikan hasil presentasinya. Silakan Afifah. Kelompok kami, Bu, jawaban dari kelompok 1, 2, 3, 4 sudah baik, Bu. Tidak ada sanggahan lagi. Berarti dirasa dari kelompok 5, semua hasil diskusi dari kelompok yang lain sudah deal ya, sudah bagus. Oke. Baik anak-anak, selanjutnya kalian masih bekerja secara diskusi bersama kelompok kalian, membuat hasil kesimpulan dari diskusi. Jadi nanti hasil diskusinya bisa kalian sampaikan berupa voice di pertemuan ini, di web meeting,
ataupun bisa kalian kirimkan melalui aplikasi WhatsApp Group. Silahkan berdiskusi. Baik, selanjutnya yaitu penyampaian hasil diskusi kelompok. Untuk hal ini, Ibu ingin kelompok 1 menyampaikan hasil diskusinya secara lisan. Selain daripada itu, Ibu juga minta kepada kalian hasil diskusi kelompok yang lain dikirimkan melalui aplikasi WhatsApp Group. Untuk yang lain paham ya tugasnya? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, silakan kelompok 1 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Baik, saya akan menyampaikan kesimpulan hasil dari diskusi kelompok berdasarkan form LKPD 1. Teks tanggapan adalah teks yang cara penyampaian pendapat berupa saran atau kritik sebagai ungkapan persetujuan maupun rasa tidak setuju terhadap satu hal. Kalimat kritik yang terdapat dalam teks tersebut yaitu dampak negatif dari kegiatan ujian nasional online, yaitu terjadinya jaringan listrik, konslet, dan kebakaran, dan koneksi internet bisa terputus. Kurang tersediaan fasilitas laptop atau tablet membuat banyak tantangan kerja. Siswi harus berpikir 2 kali ketika mengerjakan soal karena harus fokus dengan mengerjakan soal dan mengingatkan setiap tahap aplikasi. Dampak positif dari ujian nasional online dapat mengetahui nilai dan sangat cepat, mengurangi kekurangan, kemudian menghemat ajaran ujian, mengoreksi hasil ujian dengan cepat dan tidak perlu takut dalam proses keterlambatan pengiriman soal. Baik dampak positif dan negatif dalam kegiatan ujian online, pemerintah dapat memikirkan kembali tentang ujian nasional, dapat memberikan kebijakan baik bagi kita semua. Cukup, selesai. Baik, Puput, sudah bagus ya untuk kesimpulan dari hasil diskusi kelompok 1. Nah, untuk kelompok yang lain, silakan hasilnya dikirim melalui aplikasi WhatsApp Group. Bisa berupa voice ataupun berupa catatan. Untuk materi teks tanggapan ini, ada yang ingin ditanyakan, ada yang belum paham, anak-anak? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Alhamdulillah jika kalian semua sudah merasa paham. Jika ada yang belum paham, boleh kalian kirimkan pertanyaannya melalui aplikasi WhatsApp Group. Jadi, Ibu, saya ingin bertanya, poin ini seperti apa? Jadi, nanti setelah pembelajaran ini kita juga bisa menyampaikan diskusi kita melalui aplikasi WhatsApp Group ya anak-anak. Oke. Baik anak-anak, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, Ibu ingin kalian melakukan refleksi pembelajaran daring kita pada pertemuan ini. Jadi masing-masing peserta didik bekerja secara mandiri, tidak secara berkelompok, untuk membuat refleksi pembelajaran. Dan hasil dari refleksi pembelajaran ini kalian kirimkan melalui aplikasi WhatsApp Group. Sekiranya untuk refleksi ini sudah paham anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, baik. Silakan membuat refleksinya, kemudian dikirimkan melalui aplikasi WhatsApp Group. Sudah selesai ya anak-anak membuat refleksinya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, Ibu minta Afifah untuk menyampaikan hasil refleksi. Baik, Ibu minta kepada Afifah sebagai salah satu contoh siswa
untuk menyampaikan refleksi pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Nah, untuk siswa yang lain, silakan hasil refleksinya dikirim melalui aplikasi WhatsApp Group Kelas Bahasa Indonesia ya. Silakan Afifah. Setelah mengikuti pembelajaran dari ini, saya banyak mendapat manfaat oleh ilmu yang banyak, terutama tes tanggapan. Dalam setiap permasalahan yang muncul ada sisi positif, pujian atau negatif, kritikan, ataupun netral. Kita harus pandai menyikapi. Oke. Catatannya untuk kita semuanya, ketika kita menyampaikan sesuatu, tolong diperhatikan intonasinya, temponya. Jadi memang kalian membaca tulisan hasil kerja kalian, tetapi tolong diperhatikan, jangan terlihat gugup seperti itu. Jadi harus diperhatikan, apalagi kita belajar bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu sangat jeli sekali, jangan dianggap remeh. Walaupun sebagian orang berpikir belajar bahasa Indonesia itu gampang belajar, tapi jangan salah, lebih ribet belajar bahasa Indonesia. Ya. Terima kasih disampaikan kepada Afifah yang sudah menyampaikan refleksi pembelajaran. Baik, dapat kita ambil kesimpulan pada pertemuan daring kali ini di mana Ibu rasa kalian semua mampu merumuskan apa itu pengertian dari teks tanggapan. Kemudian kalian juga mampu mengidentifikasi kalimat kritik, kalimat pujian, ataupun kalimat sanggahan dalam sebuah teks tanggapan dengan baik. Dan kalian juga bisa menuliskan kalimat sanggahan, kalimat kritik, kalimat pujian dalam teks tanggapan yang kalian baca secara berkelompok. Ibu rasa pertemuan kali ini sudah baik, kegiatan pembelajarannya pun sudah efektif, masing-masing dari kalian dapat berpartisipasi dengan baik. Terima kasih Ibu ucapkan. Baik anak-anak, sebelum menutup kegiatan pembelajaran, kita lebih baik berdoa. Semoga ilmu yang kita dapat pada pertemuan kali ini dapat bermanfaat dan berfaedah untuk kita semua. Silakan Puput sebagai ketua kelasnya pimpin doanya. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Ibu ucapkan kepada kalian semua kelas 9 SMP Negeri 54 Bengkulu Utara yang sudah berpartisipasi dalam pembelajaran daring ini, mata pelajaran bahasa Indonesia. Tetap jaga kesehatan, jaga imunitas tubuh kita, jangan lupa menggunakan masker dan sering cuci tangan. Ingat, salam sehat untuk kita semua. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi video pembelajaran uji kinerja saya di SMP Negeri 54 Bengkulu Utara. Mohon maaf apabila dalam kegiatan ini terdapat kata-kata ataupun tingkah laku saya yang kurang berkenan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.